pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin memasuki babak baru dalam dinamika kegiatan mahasiswa dengan pelantikan bersama Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa untuk periode 2024. Acara yang berlangsung meriah ini menandai awal dari sejumlah program dan inisiatif baru yang diharapkan akan memperkaya pengalaman akademik dan sosial para mahasiswa. Pelantikan bersama Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Hasanuddin periode 2024 berlangsung pada Jumat 2 Februari 2024 di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung dengan suasana penuh semangat dan antusiasme dalam merayakan pelantikan bersama Ketua UKM Unhas untuk periode 2024. Acara ini menandai langkah penting dalam perjalanan mahasiswa menuju pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan pengalaman non-akademik yang berharga. Acara ini menjadi bukti komitmen Unhas dalam memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Proses pelantikan ini tidak hanya sebuah seremoni formal, tetapi juga awal dari berbagai program dan inisiatif yang akan memperkaya kehidupan mahasiswa di Unhas. Dalam arahan yang disampaikan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, beliau menuturkan bahwa saat ini Unhas dengan bangga mengumumkan penambahan 2 UKM baru dalam struktur kegiatan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Awalnya Unhas memiliki 36 UKM, tetapi pada tahun ini Unhas menambahkan 2 UKM baru, sehingga total menjadi 38 UKM. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kebutuhan dan minat mahasiswa yang terus berkembang, serta demi memperluas spektrum kesempatan bagi pengembangan keterampilan dan minat para mahasiswa. Selain itu, dalam sambutan Koordinator Forbes periode 2024, Adri Sumarti Sakri, mengucapkan selamat kepada para ketua unit kegiatan mahasiswa yang baru dilantik dan terima kasih atas komitmen untuk memimpin dan melayani sesama mahasiswa. Universitas Hasanuddin percaya bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan semangat kolaboratif, kita dapat mencapai prestasi luar biasa dalam bidang akademik, sosial, dan budaya. Acara ini tidak hanya sebagai momen bersejarah bagi para pemimpin mahasiswa, tetapi juga kesempatan untuk merayakan keberagaman, kreativitas, dan semangat kemanusiaan yang menjadi ciri khas Universitas Hasanuddin. Dengan pelantikan ini, Unhas membuka babak baru dalam membangun komunitas yang inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat. Ya, harapan saya terkait pelantikan forum bersama UKM Universitas Hasanuddin itu semoga menjadi langkah awal terbangunnya sinergitas dan kerjasama yang baik antar sesama UKM. Oke, terkait apresiasi dari UKM KP Unhas tentunya sangat mengapresiasi dan UKM KP Unhas terbuka dengan kerjasama dalam bentuk apapun untuk mewujudkan UKM Universitas yang lebih baik. Dan saya juga mempunyai harapan terhadap UKM KP Unhas, semoga pengurus baru di periode 2024 ini bisa lebih terwujud sinergitas dan solidaritas untuk mewujudkan UKM KP Unhas ke depannya yang tentunya lebih baik lagi. Unhas percaya bahwa dengan penambahan ini, kami dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam bagi mahasiswa. UKM baru ini diharapkan akan membawa warna baru dalam kegiatan mahasiswa, memperkaya kehidupan kampus, dan memperluas jaringan kolaborasi antar mahasiswa, serta dengan pihak eksternal. Dengan demikian, Unhas berharap UKM ini dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan dan visi Unhas untuk menjadi pusat pembelajaran unggulan yang berbasis nilai kebudayaan dan inovasi. Feni Septiani Samuel, Arlita Nur, Unhas TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan mengenai potensi peningkatan suhu global pada tahun 2024 yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantas bagaimana tanggapan pakar mengenai hal tersebut? Apakah 2024 akan lebih panas dari 2023? Simak berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan bahwa tahun 2024 kemungkinan akan mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopalehuakan menjelaskan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim diperkirakan akan terus berlanjut, terutama karena emisi gas rumah kaca masih terus meningkat, meskipun upaya pengurangan telah dilakukan. Dilansir dari Antara, Ardasena menyebut bahwa pemanasan global mencapai rekor baru pada tahun 2023, melewati rekor yang tercatat pada tahun 2016. Namun, ekspektasi untuk tahun 2024 adalah peningkatan suhu yang lebih lanjut dari tahun sebelumnya. Bahkan rata-rata suhu globalnya mencapai 1,45 derajat Celcius. Hanya selisih tipis dari target perjanjian Paris sebesar 1,5 derajat Celcius. Meskipun demikian, pakar hidrometeorologi Universitas Hasanuddin mengindikasikan bahwa fenomena El Nino saat ini perlahan beralih ke fase normal. Data bulanan dari salah satu sumber yaitu IRI Columbia University menunjukkan adanya perubahan ke arah normal pada fenomena El Nino. Menurut informasi dari IRI, pada bulan Desember fase El Nino sudah menuju kondisi normal. Hal ini menunjukkan bahwa efek dan dampak El Nino seperti kesulitan air dan pemadaman listrik telah mereda. Data pemodelan atau proyeksi untuk beberapa musim ke depan juga menunjukkan kecenderungan menuju normalnya fenomena El Nino. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merilis perkiraan bahwa kemarau yang dipicu oleh fenomena El Nino pada tahun 2024 tidak akan seberat tahun sebelumnya. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan, menjelaskan bahwa El Nino berada dalam fase merangkak naik pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Edi menjelaskan bahwa akan tetap terjadi kemarau, namun tidak se-ekstrim tahun 2023, karena fenomena El Nino sudah melemah. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Muhammad Mahfud Mahmudin atau yang kerap disapa Profesor Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Terpantau Mahfud yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis 1 Februari 2024. Simak berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024. Mahfud MD mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang telah diberikan padanya sejak 19 Oktober 2019 untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Baginya penunjukan ini merupakan penghormatan dari Presiden Jokowi. Wacana mengenai kemungkinan Mahfud mundur dari kabinet telah muncul beberapa pekan terakhir. Pada Rabu 31 Januari 2024, Mahfud secara terbuka menyatakan telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan dia serahkan kepada Presiden Jokowi. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.
Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Mahfud untuk melepaskan jabatannya sebagai Menko Polhukam diambil karena dia maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 3, mendampingi Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan atau PDIP. Langkah Mahfud ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Dilansir dari Kompas.com, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Eri Rijana Harjapamekas, menyebutkan bahwa pengunduran diri Mahfud adalah contoh nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan keinginan berkuasa. Sementara itu, pengamat politik dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Phil Sukri MSI, menekankan bahwa keputusan Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam menunjukkan etika yang tinggi dari seorang pejabat pemerintahan yang bersiap mengikuti kontestasi pemilihan umum. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Visi dan misi yang disampaikan dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2024 tengah menjadi perbincangan dan pertimbangan bagi para pemilih. Utamanya visi misi yang menyinggung lingkungan, isu pengembangan ekonomi hijau atau green economy menjadi salah satu fokus yang didorong oleh masing-masing kubu. Program ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang juga menitik beratkan pada proteksi lingkungan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ketiga pasang kandidat, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, sama-sama menyinggung soal green economy dan blue economy dalam visi misinya. Dalam memajukan ekonomi hijau, Prabowo Gibran menegaskan 4 poin program kerja. Mereka berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi guna mencapai target net zero emission, mengembangkan ekosistem yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam terkait carbon sink dan carbon offset, dan melanjutkan program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap dengan asas keadilan, serta pengembangan biodiesel dan bioaftur dari kelapa sawit, bioetanol dari singkong dan tebu, menuju kemandirian komoditas gula, dan mendukung sumber energi hijau alternatif seperti air, angin, matahari, dan panas bumi.
Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mengakselerasi transisi energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Menargetkan porsi EBT sebanyak 25 hingga 30% dalam bauran energi hingga 2029. Mendorong penggunaan sumber energi lokal berbasis EBT untuk mendukung gugus penghijauan ekonomi Indonesia. Dalam hal pengelolaan sampah, pasangan ini bertujuan menciptakan berkah ekologi dan peluang penghasilan tambahan dengan konsep waste to cash. Selain itu, mereka akan mengimplementasikan ekonomi sirkular dengan pendekatan 5R, reduce, reuse, recycle, repair, and refabricate, untuk minimalisir kerusakan sosial dan lingkungan, khususnya dalam menghadapi permasalahan plastik dan polusi. Pasangan Anies Muhaimin dari Koalisi Perubahan untuk Kesatuan memiliki fokus jelas terkait ekonomi hijau dan transisi energi dalam pemilihan presiden 2024. Dengan program Indonesia Menuju EBT, mereka akan diversifikasi energi melalui bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya. Pasangan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke PLN, dan mendorong pertumbuhan sektor EBT. Untuk mendukung tersebut, mereka akan membentuk dana abadi dari pendapatan sumber daya alam, dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan memberikan insentif bagi penerapan EBT. Menukil laman Tirto ID, menurut Aryo DP Irhamna dari Institute for Development of Economics and Finance, para pasangan calon belum memberikan penjelasan rinci mengenai solusi yang tepat menuju ekonomi hijau. Irhamna merujuk pada debat Cawapres beberapa waktu lalu yang dinilainya banyak mengabaikan poin substansi terkait tema lingkungan. Zanzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, juga mengemukakan pandangan bahwa apa yang ditawarkan oleh ketiga paslon belum sepenuhnya memuaskan. Dia menyoroti bahwa seluruh kandidat tidak sepenuhnya memahami ekonomi rakyat. Sementara itu, Demas Arangga Radiandra, Direktur Eksekutif Energi Watch, melihat masih adanya kesenjangan pemahaman terkait kondisi energi di Indonesia. Dia mencatat bahwa ketiga pasangan calon belum sepenuhnya memahami target dari peta jalan energi baru terbarukan yang sudah ada saat ini. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.